Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, khususnya mahasiswa saya yang mengampu mata kuliah Hukum Pariwisata. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah ini, di mata kuliah Hukum Pariwisata, di mana teman-teman di sini adalah mahasiswa kelas KR ataupun kelas sore ya yang menempuh mata kuliah ini. Nah, rekan mahasiswa yang saya hormati, melanjutkan materi yang sebelumnya sebagaimana yang saya sampaikan juga pada video pembelajaran pada saat Zoom Cloud Meeting ya. Saya ingin melanjutkan kembali ya tentang materi di dalam hukum pariwisata. Materi kita pada siang hari ini atau pada kesempatan kita kali ini adalah tentang penyelenggaraan pariwisata. Dimana kalau kita tahu masalah penyelenggaraan pariwisata, tentunya itu tidak terlepas dari asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Pariwisata. Di mana salah satu asasnya yaitu adalah asas keberlanjutan atau asas sustainable ya. Di mana di sini teman-teman mahasiswa dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan ini, teman-teman mahasiswa perlu juga mengetahui sebenarnya hal-hal apa saja yang dimuat di dalam penyelenggaraan kepariwisata. Mana prinsip penyelenggaraan kepariwisataan ini juga menjunjung tinggi, baik itu nilai ya, nilai budaya di daerahnya, atau yang kemarin saya sempat menjelaskan tentang local wisdom ya ataupun kearifan lokal. Nah, di mana di sini dalam menjunjung tinggi nilai-nilai norma agama dan nilai-nilai kearifan lokal ataupun nilai budaya di daerah mereka masing-masing tersebut, ini juga tidak terlepas dalam hal kita menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal ya, memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan juga, ini tujuan kita adalah untuk memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Ya, ya seperti yang saya katakan tadi, ini tidak terlepas dari asas-asas di dalam hukum pariwisata, salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Ya, sustainable development itu, di mana di sini juga ada kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Kita dalam mengelola pariwisata, kita juga tidak lepas adanya tanggung jawab kita terhadap alam kita yang kita kelola tersebut. Nah, selain itu, untuk menjamin keterpaduan antar sektor, keterpaduan antar daerah, ya, keterpaduan antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sistematik itu, ini dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antara pemangku kepentingan, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan ini harus disinambungkan, ya, harus diselaraskan dengan apa? Dengan kode etik kepariwisataan dan kesepakatan-kesepakatan baik itu kesepakatan dalam skala nasional maupun skala internasional di bidang pariwisata. Industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan ini merupakan beberapa hal yang dilakukan, ya, beberapa hal yang dilakukan dalam hal pembangunan kepariwisataan di daerah. Makanya di sini diperlukan adanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini pastinya ini tidak terlepas antara relasi pusat dengan daerah. Makanya di sini ini yang dapat dikelola ataupun pembangunan pariwisata yang dapat dikelola oleh daerah. Contohnya adalah industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasarannya, dan juga kelembagaan kepariwisataan. Dalam usaha-usaha pariwisata di daerah ya, kalau tadi meliputi destinasi wisata, maka di sini ada di dalam destinasi wisata-wisata tersebut pasti di sini ada beberapa usaha pariwisata ya. Mahasiswa, usaha-usaha pariwisata di daerah ataupun baik ini di dalam ruang lingkup daerah provinsi ataupun daerah kabupaten atau kota madya, maka di sini ada beberapa usaha yang dapat dilakukan ataupun dikelola ya oleh masyarakat lokal ataupun oleh pemerintah daerah di situ. Dalam hal apa? Misalnya dalam daya tarik wisatanya, kawasan pariwisatanya, jasa transportasi. Maka di sini jasa transportasi ini juga merupakan usaha dalam bidang pariwisata di daerah ternyata. Makanya di sini jasa transportasi, jasa perjalanan, penyedia akomodasi ini adalah merupakan faktor-faktor pendukung dalam mendukung penyelenggaraan kepariwisataan itu tadi.
Karena tidak cukup hanya sekedar kita melakukan sebuah pembaharuan di bidang destinasi wisatanya saja ataupun tempat wisatanya saja, ya. Tidak hanya itu, tapi hal-hal di luar itu yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan itu juga sangat berpengaruh ternyata. Baik itu dari informasi pariwisatanya, jasa transportasi wisatanya, jasa perjalanan wisatanya, oleh-olehnya, minuman, makanan khas di daerah itu juga sangat berpengaruh. Dan ini bisa dijadikan sebagai ladang usaha ataupun lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal khususnya untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan agar mereka juga bisa mensejahterakan kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, ini yang bisa dilakukan ataupun dikelola oleh daerah. Ya, rekan mahasiswa. Kemudian di sini ada juga unsur-unsur penentu, ya, unsur-unsur penentu kebijakan dan juga unsur-unsur pelaksana. Di mana di sini ada dua hal, ada dua unsur dalam struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata. Jadi di dalam dunia pariwisata itu kita tidak hanya ataupun kita tidak cukup untuk hanya sekedar mengevaluasi di bidang pariwisatanya, di bidang layanan pariwisatanya. Sementara untuk promosi pariwisata ini tidak diperhatikan. Ini juga sangat disayangkan sekali apabila ini tidak diperhatikan. Karena apa? Karena di sini masyarakat ini juga perlu tahu, oh ternyata di daerah ini ada wisata ini. Jadi mereka ingin berkunjung. Kalau mereka tidak tahu keberadaan destinasi wisata itu, maka ini menjadi hal yang merugi. Nah, kerugiannya adalah apa? Kenapa saya katakan ini menjadi hal yang merugi? Kita sudah susah payah mempercantik tempat wisata, membangun tempat wisata itu sebagus mungkin, sebaik mungkin, senyaman mungkin, tapi kalau ini tidak dikenal oleh dunia luar, ataupun ini tidak dikenal oleh masyarakat, maka ini tidak akan ada pengunjungnya. Pengunjung tidak akan tahu keistimewaan di tempat itu apa. Nah, makanya di sini ada unsur penentu kebijakan dan juga unsur pelaksananya. Unsur penentu kebijakan ini siapa? Yaitu para pembuat kebijakan, yaitu baik itu pemerintah di tingkat daerah dan juga di tingkat pusat. Ya, di situ adalah unsur penentu kebijakan. Sedangkan unsur pelaksananya siapa? Nah, unsur pelaksana itu tidak terlepas dari kita sendiri. Ya, kita siapa saja yaitu pengelola, ya, pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata. Itu merupakan unsur pelaksananya. Sementara di sini, kalau kemarin di pembahasan tentang relasi pusat daerah dan juga kebijakannya, maka pembuat kebijakan itu adalah tingkat pusat, di mana otonomi daerah yang berada di daerah masing-masing itu telah diberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ya, sesuai dengan peruntukannya. Tapi di sini unsur pelaksananya juga tidak terlepas dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah di sini juga melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Karena ini juga ada kaitannya dengan kewenangan dan juga pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Nah, makanya di sini teman-teman harus juga peka terhadap unsur-unsur penentu dalam hal promosi pariwisata. Karena di sini unsur penentunya ada di bidang kebijakan dan di bidang pelaksanaannya, maka di sini juga harus ada keharmonisan antara unsur penentu kebijakan dengan unsur pelaksana tersebut. Jadi tidak elok ya. Jadi dan ini juga tidak akan berjalan efisien ketika unsur pelaksananya itu tidak selaras dengan apa yang dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian, mahasiswa yang saya hormati, unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ini dalam hal mempromosikan destinasi pariwisata, dalam hal mempromosikan kekayaan alam, kekayaan wisatanya, ya, kelebihan, keunggulan di daerah tersebut dalam hal wisatanya, ini juga tidak terlepas dari sebuah badan. Badan apa itu? Ya, jadi kita tidak hanya bertumpu kepada daerah, ya, bertumpu kepada daerah, tapi di sini ini ada badan khusus, ya. Ada badan khusus promosi pariwisata di tingkat daerah yang memang tugasnya adalah untuk mempromosikan, untuk mempublikasikan, untuk menyebarluaskan apa yang menjadi kelebihan dan memasarkan
ya, memasarkan apa yang menjadi keunggulan di daerahnya, khususnya masalah kepariwisataannya. Makanya di sini, di dalam Badan Promosi Pariwisata ini terdiri dari 9 orang, ya, yang yang termasuk ketua beserta anggotanya. Karena di sini terdiri dari wakil asosiasi kepariwisataan itu terdiri dari 4 orang. Kemudian ada wakil asosiasi profesi 2 orang. Dan juga ada wakil asosiasi penerbangan itu 1 orang, dan juga pakar akademisi 2 orang. Maka di sini sudah lengkap 2 orang sudah mewakili di bidang promosi pariwisata. Di dalam unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah, maka di sini keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata di daerah ini ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ya, jadi SK gubernur untuk masa jabatan paling lama 4 tahun, di mana unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata di daerah ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, dan ini dibantu oleh seorang sekretaris yang memang dipimpin oleh seorang anggota yang lainnya. Dan sekretaris tersebut ya dibantu dan dipilih oleh anggota di dalam Badan Promosi Pariwisata. Jadi unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata daerah ini, sebagaimana dimaksud tersebut, ini membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional di bidang promosi pariwisata daerah. Karena adanya pimpinan ataupun ketua dan wakil ketua, serta dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari keanggotaan Badan Pariwisata ini yang berjumlah 9 orang tadi, maka di sini ini dimungkinkan dapat dilakukan sebagaimana struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing item ataupun dari masing-masing unsur itu. Nah, jadi di sini tugas utama mereka memang adalah sebagai promosi, sebagai penjembatan, sebagai penjembatan untuk mempromosikan pariwisata yang berada di daerah. Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata ya di daerah ini dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. Jadi unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata daerah ini wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja. Jadi masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata daerah ini paling lama adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jadi di sini untuk Badan Promosi Pariwisata di daerah, untuk unsur pelaksana dan unsur badan promosinya, ya tugas Badan Promosi daerah ini tidak terlepas dari apa yang menjadi hak dan juga kewajibannya. Kewajiban dari unsur pelaksana, ya unsur pelaksana dan juga unsur penentu kebijakan. Karena di sini seperti yang saya bilang di awal, unsur pelaksana, unsur pembuat kebijakan ini beda, ya. Kalau di dalam Badan Promosi Pariwisata daerah itu adalah dibedakan kalau di bidang ataupun di unsur penentunya itu adalah paling lama tugas 4 tahun, sedangkan di unsur pelaksananya itu adalah paling lama adalah 3 tahun. Beda halnya seperti yang saya katakan di minggu yang lalu atau di video pembelajaran yang lalu, bahwa untuk pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan, baik itu antara pusat dengan daerah, itu yang membuat kebijakan adalah di tingkat pusatnya. Sedangkan untuk tingkat daerah itu yang melaksanakan kebijakan-kebijakan itu adalah di tingkat daerah. Makanya di sini daerah juga memiliki peran dalam melaksanakan apa yang diamanatkan dalam hal kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Makanya di sini ini beda halnya dengan Badan Promosi Daerah. Badan Promosi Daerah ini juga dibedakan menjadi unsur penentu kebijakan dan juga unsur pelaksana kebijakan. Untuk unsur penentu kebijakan ini yang membuat kebijakan-kebijakan di bidang promosi pariwisata di daerah itu ditentukan berdasarkan paling lama tugas 4 tahun. Sedangkan untuk penentu ataupun unsur pelaksana kebijakan di dalam Badan Promosi Daerah itu adalah 3 tahun.
Sedangkan di sini tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah ini adalah untuk meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan pembelanjaan. Ya, jadi di sini saya katakan lagi bahwa industri pariwisata itu merupakan industri besar yang dapat menentukan tingkat devisa negara dan juga pendapatan daerah, ya. Selain mempromosikan ataupun meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah ini juga menggalang pendanaan, ya. Juga menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan juga APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, makanya di sini tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah itu juga tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mengembangkan, ya, dari usaha-usaha untuk mengembangkan, memajukan, meningkatkan yang namanya destinasi wisata. Kalau destinasi wisata itu dirasa sudah cukup lesu, lalu destinasi wisata itu sudah kurang peminatnya, makanya harus ada pembaharuan itu. Dari mana dananya? Maka di sini anggaran tersebut itu bisa digalang melalui Badan Promosi Daerah melalui penggalangan dana dari sumber selain APBN dan selain APBD. Selain itu, tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah juga untuk melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan juga bisnis pariwisata. Sedangkan fungsi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah ini adalah sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat daerah. Fungsinya juga adalah untuk menjadi mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi di sini Badan Promosi Pariwisata Daerah itu tidak terlepas dari hubungan, ya, antara pusat dengan daerah, karena yang menjadi penengah ataupun menjembatani kedua belah pihak ini, yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah. Karena mereka ini juga mengkoordinatori promosi pariwisata yang dilakukan di dunia usaha di pusat dan juga di daerah. Makanya di sini kajian luasnya di sini, Badan Promosi Pariwisata Daerah itu tidak hanya mempromosikan saja, selain menggalang dana juga menciptakan citra kepariwisataan yang baik, mereka juga melakukan riset ataupun penelitian, ya, sehingga hal ini dapat berjalan dengan lancar dan ini dapat meningkatkan dalam hal penyelenggaraan pariwisata itu tadi. Sedangkan sumber pembiayaan di dalam organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah itu sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka itu dijadikan sebagai sumber pembiayaan BPPD, ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD ini bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain ini didapatkan dari APBN dan juga APBD yang berbentuk hibah itu, yang sifatnya hibah, itu juga diambil ataupun berasal dari sumber lainnya yang sah. Artinya misalnya ada investor yang memang dengan sukarela ingin membantu untuk pengembangan pariwisata di daerah. Sedangkan pengelolaan dana yang bersumber dari non-anggaran pendapatan belanja negara ataupun non-anggaran pendapatan belanja daerah ini wajib diaudit dan diakuntan secara publik dan diumumkan kepada masyarakat agar dapat kita ketahui sifat transparansi dan keterbukaannya. Karena di sini selain anggaran yang bersumber dari daerah, yang bersumber dari negara, ini juga bisa bersumber dari sumber-sumber dana yang lain yang sifatnya itu adalah sah. Kemudian, untuk penggabungan industri pariwisata dalam hal mendukung pembangunan dunia usaha pariwisata yang kompetitif di suatu daerah, ini dapat dibentuk satu wadah, yaitu gabungan industri pariwisata. Di mana gabungan industri pariwisata, keanggotaannya itu terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata,
asosiasi profesi, dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan dunia pariwisata. Maksud dari gabungan industri pariwisata ini yang meliputi pengusaha-pengusaha, yang meliputi asosiasi-asosiasi, dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah sebagai mitra kerja, ya, mitra kerja pemerintah daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggota-anggota di dalamnya untuk menyelenggarakan dan dalam hal pembangunan kepariwisataan. Kemudian sifat gabungan dari industri pariwisata ini bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya itu adalah bersifat nirlaba atau ini tidak berbiaya apapun, artinya ini secara sukarela. Jadi untuk menggabungkan pariwisata ini hanyalah sebagai mitra kerja dari pemerintah daerah serta sebagai wadah komunikasi dan juga konsultasi. Kegiatan penggabungan industri pariwisata ini adalah menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan juga kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaan untuk membangun di dunia pariwisata. Untuk meningkatkan hubungan, ya. Jadi tadi hubungan kerjasama menjadi mitra kerja. Nah, ini juga merupakan salah satu usaha dalam menggabungkan industri pariwisata. Baik itu pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan. Dan juga kegiatan ini itu juga untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata, menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah di tingkat pusat di bidang kepariwisataan. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi kita kali ini tentang penyelenggaraan pariwisata itu tidak terlepas dari beberapa prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pariwisata. Selain itu, di dalam menyelenggarakan pariwisata, kita juga mengenal adanya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan Promosi Pariwisata Daerah ini merupakan salah satu subjek yang dapat menjadi penengah ataupun penjembatan antara pusat dengan daerah untuk mengelola ataupun melakukan pembangunan-pembangunan di bidang kepariwisataan itu, serta Badan Promosi tingkat daerah ini, Badan Promosi Pariwisata Daerah ini, selain untuk mempromosikan, meningkatkan citra kepariwisataan di suatu daerah, ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah lembaga riset. Ya, artinya karena di sini sifat dari Badan Promosi Pariwisatanya adalah bersifat aktif, artinya di sini badan ataupun organisasi pariwisata, promosi pariwisata daerah ini juga tidak lain tujuannya adalah untuk menggali ataupun menemukan sumber pendanaan yang baru. Jadi adanya penggalangan dana yang nantinya dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah ini dapat membantu para pengusaha pariwisata dan juga dalam melakukan pembangunan di bidang kepariwisataan untuk membangun dunia pariwisata di daerah tersebut, dan kemudian ini dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, di mana di sini apabila terjadi kelesuan, apabila terjadi hambatan-hambatan dalam mengembangkan dalam pembangunan pariwisata itu tidak lancar ataupun kekurangan dana, ini dapat dibantu oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, rekan mahasiswa, itu materi yang bisa saya sampaikan dari sini. Mungkin saya rasa teman-teman mahasiswa juga sudah mulai paham bahwa dunia pariwisata itu tidak hanya cukup dengan mendatangkan ataupun mempromosikan kekayaan alamnya, mempromosikan destinasi wisatanya saja. Tapi di sini juga banyak unsur, ya, baik itu di bidang pengusaha pariwisatanya, investornya, dan Badan Promosi Pariwisata dan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu juga sangat penting dalam mendukung pembangunan pariwisata itu. Sekiranya itu, ya, rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada materi saya kali ini di bidang hukum pariwisata. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada yang ingin didiskusikan, monggo silahkan komen di kolom komentar ataupun bisa chat saya, ya, untuk teman-teman mahasiswa bisa diskusi dengan saya di grup WhatsApp ataupun diskusi langsung dengan saya. Dan untuk teman-teman yang bukan mahasiswa saya yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak juga telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan di bawah
ataupun di description box sudah ada email saya. Silahkan mengirim pesan di situ jika ada yang ingin dikonsultasikan. Dan untuk mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mata kuliah Hukum Pariwisata, kelas karyawan ataupun kelas sore, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perkuliahan saya melalui video pembelajaran ini. Oke, kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai bertemu di tatap muka selanjutnya. Dan juga di video pembelajaran seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.